Baik, mungkin kita mulai saja ya untuk perkuliahannya. Jadi nanti teman-teman yang lain biar eh, bergabung sembari kita mulai perkuliahannya. Ya, kita akan bahas materi lanjutan dari pertemuan kemarin. Pada kali ini kita akan membahas materi terkait dengan lapisan dari perangkat lunak itu sendiri serta metode-metode dan juga model yang ada pada perangkat lunak. Kalau misalnya teman-teman sudah download dan baca modul yang saya unggah di web kuliah, mungkin teman-teman sudah paham ya gambaran terkait dengan materi kali ini. Nah, mungkin kita mulai saja ya teman-teman untuk perkuliahannya. Nah, jadi judulnya ini teknologi berlapis pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada gambar atau ilustrasi ya berupa lapisan dari perangkat lunak itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, di sini lapisan paling bawah atau lapisan paling dasar merujuk pada lingkaran spiral gitu ya. Bertuliskan equality focus. Nah, jadi equality focus ini merupakan fokus utama dari pengembangan perangkat lunak. Di mana fokusnya ini tentu saja berupa quality atau kualitas dari perangkat lunak tersebut. Jadi apapun metode atau apapun model pengembangan perangkat lunak yang digunakan, tentu saja semuanya berfokus pada kualitas dari perangkat lunak yang akan dihasilkan. Jadi inti dari kita mempelajari software engineering atau pengembangan perangkat lunak ini, bagaimana kita menciptakan atau mengembangkan suatu perangkat lunak yang memiliki kualitas tinggi atau fokusnya itu pada kualitas. Itu ya garis bawahi teman-teman. Nah, sebelum kita mencapai kualitas yang bagus, tentu saja kita diperlukan tools-tools untuk mencapai kualitas pengembangan perangkat lunak yang sesuai tersebut. Nah, di sini ada proses model. Jadi proses model ini merupakan pendefinisian kerangka kerja atau framework gitu ya. Framework ini bukan berarti framework perangkat lunak ya atau framework bahasa pemrograman. Di sini framework kerangka kerja. Jadi tahapan-tahapan apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai perangkat lunak yang berkualitas tersebut dalam pengembangannya. Nah, di sini dikatakan definisi perangkat kerja atau framework ini digunakan agar pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara sistematis. Jadi, pengembangan perangkat lunaknya itu dia secara bertahap, sistematis, mulai dari urutan pertama, 2, dan seterusnya. Jadi dia tidak semaunya gitu ya, tidak lengkap-lengkap, melainkan sistematis secara bertahap. Nah, dalam proses model ini ternyata dia harus ditunjang oleh metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai. Di mana metode pengembangan perangkat lunak ini menggambarkan tahapan bagaimana perangkat lunak dibangun. Meliputi metode-metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Jadi, si metode perangkat lunak ini atau metode pengembangan perangkat lunak ini merupakan spesifik atau tahapan yang lebih spesifik dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Contohnya tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan juga pengujian. Nah, dalam membuat atau dalam mengaplikasikan si metode pengembangan perangkat lunak ini, tentu saja teman-teman juga harus ditunjang oleh tools dan juga perangkat yang sesuai. Jadi tools ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendukung tiap tahapan pengembangan perangkat lunak. Contohnya ketika teman-teman ingin membuat sebuah model perangkat lunak, misalnya di tahapan requirement gitu ya. Teman-teman mau buat ERD atau Entity Relational Diagram, tentu saja teman-teman harus ditunjang dengan perangkat atau tools yang sesuai. Contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan Computer Aided Software Engineer atau yang disebut dengan CAS. CAS ini maksudnya apa sih Pak? CAS ini merupakan perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk menunjang pembuatan model diagram. Misalnya seperti Microsoft Visio gitu ya. Atau mungkin seperti software-software yang digunakan untuk
membuat pemodelan diagram ya, membuat IRD dan seterusnya. Saya nggak hafal ya. Mungkin yang saya tahu hanya Microsoft Visio saja. Nah, selain itu, terdapat juga tools yang digunakan untuk membuat desain dari perangkat lunak itu sendiri. Modeling dari perangkat lunak itu sendiri. Perangkat lunak atau tools tersebut biasanya disebut dengan Computer Aided Design atau disebut dengan CAD gitu ya. Contohnya seperti apa sih Pak software CAD itu? Software CAD itu contohnya seperti Balsamiq. Misalnya teman-teman pernah ya pakai aplikasi Balsamiq tuh ya. Kan di situ di Balsamiq kita biasanya menggunakan aplikasi tersebut untuk merancang atau mendesain tampilan dari rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunaknya. Atau mungkin sekarang tuh yang lagi happening tuh apa sih? Adobe apa sih itu yang biasanya dia drag and drop itu buat desainnya terus langsung bisa kita gunakan prototype-nya. Saya lupa tuh ya. Biasanya ada juga ya. Mungkin kita coba browsing tuh ya. Contoh CAD yang sekarang lagi populer ya. Adobe Mockup Design ya. Jadi dia punya si Adobe ya kalau nggak salah. Saya lupa nih, kemarin teman saya pakai juga. Ini ya Adobe XR ya. Contohnya seperti Adobe XR ini. Nah ini ya si Adobe XR. Jadi dengan Adobe XR ini kita bisa merancang gitu ya tampilan dari perangkat lunak. Dan kelebihan dari Adobe XR ini, kita bisa langsung compile sehingga dia menghasilkan sebuah prototipe dari tampilan aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya gambaran 2 dimensi saja, melainkan dia berfungsi juga gitu ya. Ini ada chat dari siapa? Raihan, iya Mas Raihan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ya terkait dengan lapisan pengembangan perangkat lunak, di mana tujuannya ini berfokus pada quality, lalu untuk mencapai quality itu kita harus ditunjang dengan proses model, metode, dan juga tools yang memadai. Sekarang kita bahas terkait dengan definisi software proses. Nah, jadi software proses ini merupakan suatu deskripsi proses yang dijadikan panduan kerja. Jadi bisa dibilang si software proses ini merupakan panduan kerja para software engineer atau para programmer dengan memetakan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Lalu, software proses ini merupakan sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pengembangan maupun evolusi perangkat lunak. Jadi bisa dibilang, ya. Belum direkod ya Pak? Oh, record, saya kebetulan recordnya nggak di Zoom ya, saya recordnya di OBS ya. Soalnya kalau di Zoom, ini Mas, saya kadang suka lupa pas nge-close si Zoom-nya itu kan biasanya dia harus di ini dulu ya, di-compile dulu ya. Ada loadingnya itu, saya kadang suka lupa tuh, suka main matiin laptop gitu. Jadi kalau ini kan enggak ya, saya udah rekam ya pakai OBS. Oke, kita lanjut ya. Vcom-nya ini di-record apa enggak Pak? Di-record ya Mas, saya sudah record di OBS. Nah, jadi software proses ini merupakan sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pengembangan maupun evolusi software. Jadi bisa dibilang si software proses ini merupakan manual guide-nya gitu ya, kita untuk mengembangkan perangkat lunak. Jadi kan kalau misalnya kalau di manual guide, contohnya seperti kita mau ngerakit Tamiya gitu ya, di manual guide-nya kan dikasih tahu nih, tahapannya harus ngapain dulu. Nah, sama halnya seperti manual guide pada Tamiya tersebut, si software proses ini merupakan manual guide atau tahapan-tahapan yang dapat kita ikuti untuk mengembangkan perangkat lunak agar fokus dari kualitas perangkat lunak tersebut itu tercapai gitu ya. Kualitas dari perangkat lunak yang memadai dan juga sesuai dengan ekspektasi pengguna gitu. Nah, software proses juga merupakan suatu urutan langkah, ini mirip ya definisinya, urutan langkah yang diperlukan dalam pengembangan atau pemeliharaan software. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, si software proses ini dia tidak hanya mencakup pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri, melainkan ada juga pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri. Jadi software proses dia mencakup development dan juga maintenance. Jadi maintenance itu dia termasuk dari tahapan yang ada pada software proses.
Nah, software proses merupakan kerangka teknis dan manajemen untuk menerapkan metode, alat bantu, tools, serta komponen SDM, sumber daya manusia, dalam pengerjaan softwarenya. Jadi di sini lebih spesifik lagi ya. Jadi dikatakan bahwasanya software proses ini merupakan kerangka teknis dan manajemen untuk menerapkan atau menjalankan gitu ya metode yang akan kita gunakan, alat bantu, bahkan komponen SDM-nya harus ngapain. Nah, itu sudah ada dalam panduan software proses tersebut dalam mengerjakan pengembangan software tentunya. Nah, adapun definisi software proses menurut Ian Sommerville merupakan sekumpulan proses dan hasil yang terkait dengan proses tersebut dalam rangka pengembangan produk software tentunya. Mirip-mirip ya definisinya. Teman-teman bisa gunakan definisi yang manapun, tapi di sini definisinya merujuk pada satu inti yang sama gitu ya. Nah, adapun aktivitas umum atau tahapan umum yang ada dalam pengembangan software, dalam software proses, diantaranya, ini gambaran umum ya teman-teman ya. Jadi gambaran umumnya biasanya tahapannya itu diawali dengan requirement. Lalu dilanjutkan dengan specification. Jadi requirement dan specification ini berbeda ya. Kalau di tahap, mungkin nanti kita bahas ya, setelah ini kita bahas satu persatu lebih detail, tapi di sini saya kasih gambaran perbedaan apa sih yang sangat mencolok antara requirement dan juga specification. Biasanya di sini di tahapan requirement ini si analis ataupun si developer dia mencari informasi terkait dengan perangkat lunak yang akan dibangun dari perspektif si usernya. Sedangkan di segi specification, dari analis atau dari fakta-fakta yang ditemukan dari si wawancara user tersebut, dia akan dibuat lebih spesifik berdasarkan temuan-temuan tadi gitu ya, menjadi sebuah requirement khusus atau requirement yang lebih detail terkait dengan perangkat lunaknya gitu. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah desain, tentu saja desain dari perangkat lunaknya. Setelah desain akan dilanjutkan ke proses coding, proses code ya. Dan setelah proses code akan dilanjutkan ke tahap test and VNV. Nah, ini maksudnya apa sih VNV? Jadi VNV ini merupakan singkatan dari validation and verification. Tentu saja si hasil codingan programmer tadi dia tidak hanya dites saja, melainkan dia harus diverifikasi dan juga divalidasi. Divalidasi dalam arti bahwasanya si modul ini dia sudah sesuai atau belum dengan kriteria ataupun requirement dari si pengguna. Dan divalidasi gitu, diverifikasi juga apakah dia sudah sesuai gitu ya dengan yang disepakati di awal atau requirements yang disepakati di awal gitu. Setelah proses tes dan VNV ini, selanjutnya merupakan tahapan debug atau tahapan pengumpulan error atau pencarian error dari program yang sudah di tes tersebut. Dia dicari bug-nya gitu ya. Dicari bug-bug dari program tersebut. Kadang errornya sudah tidak ada, tapi bug-nya sudah masih ada gitu ya. Contohnya misalnya kita lihat di compiler codingan kita itu udah nggak ada sebenarnya errornya gitu. Tapi ketika kita jalankan, kita misalnya ngasih satu logika yang salah di bagian collapse, misalnya collapse menu, di mana nanti si collapse menunya ini dia menghasilkan pergerakan JavaScript yang looping dan tidak berakhir misalnya. Jadi dia muncul hilang gitu. Nah, itu kan akan membuat si pengguna dia tidak nyaman gitu ya dalam menggunakan perangkat lunak kita. Nah, itu yang disebut dengan bug biasanya. Nah, si bug ini kadang dicari di tahapan si debugging ini. Nah, biasanya di tahapan debugging ini dia ada juga personil khusus ya di tahapan debugging ini biasanya. Programmer yang ditugaskan untuk mencari bug gitu. Dan kalau misalnya si proses debugging ini selesai, dilanjut ke proses maintenance atau proses pemeliharaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, tahapan tadi secara detail. Nah, yang pertama adalah tahapan requirement. Jadi, tahapan requirement ini merupakan aktivitas pendefinisian mengenai apa yang akan dibangun dan produk perangkat lunak apa yang akan dihasilkan. Nah, ini biasanya proses requirement ini didiskusikan antara si pengembang dan juga si user atau si pengguna. Biasanya teknik-teknik yang ada pada tahapan requirement ini diantaranya teknik angket gitu ya, pengumpulan angket,
Lalu ada teknik wawancara. Biasanya kalau teknik wawancara ini direkam gitu ya, pakai perekam suara dan lain sebagainya. Ini biasanya tergantung dari case-nya seperti apa. Lalu kebutuhan dari persepsi pelanggan ini atau dari persepsi si user ini dinamakan dengan requirement. Didefinisikan dan disepakati apakah si requirement ini sudah sesuai atau belum. Karena memang dari si requirement ini nantinya yang akan digunakan sebagai bukti otentik bahwasanya capaian atau tahapan dari pekerjaan yang dilakukan oleh si developer ini sudah sesuai atau belum. Nah, biasanya ini dijadikan rujukan gitu ya. Oh, ini software sudah sesuai ini sesuai dengan requirement awal. Ini kita sudah kerjakan gitu ya. Nah, itu biasanya dijadikan rujukan atau dijadikan pedoman gitu ya. Nah, dari aktivitas ini akan diperoleh pernyataan global mengenai kegunaan sistem serta ketersediaan sumber dayanya yang akan mendukung pengembangan sistem seperti kebutuhan sumber daya waktu, biaya, dan juga tenaga. Nah, biasanya dari pembuatan requirement ini dia juga dibuat RAB-nya ya. Di mana RAB ini dia berisikan jumlah tenaga kerjanya yang akan digunakan, misalnya analisnya ada berapa orang, lalu programmernya ada berapa orang. Nah, lalu di breakdown lagi si programmer ini misalnya mau atau pengeluaran untuk si programmer ini dia berapa, rujukannya dari mana, lalu dibuat juga tuh biasanya timeline dari pengembangan perangkat lunaknya. Misalnya kick off-nya dari bulan Januari, lalu misalnya berakhirnya di bulan atau proses deploying-nya misalnya di bulan Mei gitu ya. Nah, itu dibuat juga ya. Jadi di proses requirement ini selain dibuat RAB, dibuat kebutuhan tenaga kerjanya, dibuat juga timeline pengerjaannya biasanya. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan specification. Merupakan aktivitas di mana kebutuhan pelanggan atau kebutuhan user requirement yang telah ditetapkan di proses atau di tahapan requirement tadi ditransformasikan ke dalam kebutuhan sistem. Jadi misalnya dikatakan bahwasanya si user ini dia memerlukan sebuah software yang bisa menjual produk tertentu. Nah, itu berarti kan bisa kita spesifikasikan bahwasanya modul yang akan kita buat diantaranya itu pastinya ada modul e-commerce-nya misalnya. Lalu misalnya ternyata si user ini dia ada toko fisiknya juga, di mana di toko fisik tersebut dia terdapat kasir juga. Nah, maka kita harus buat juga misalnya point of sale-nya. Nah, itu dia spesifikasikan lebih lanjut gitu ya di tahapan specification ini. Yang tadinya dari kebutuhan user saja, sehingga kita bisa plot dia berdasarkan modul-modul yang akan kita bangun gitu. Misalnya dari requirement tadi kita dapat tetapkan bahwasanya yang akan kita buat adalah modul point of sale misalnya, lalu modul sales misalnya, akuntannya misalnya kita dibuat juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini di tahapan specification. Nah, di tahapan specification ini juga teman-teman jangan sampai salah gitu ya. Karena memang tahapan specification dan juga tahapan requirement ini dia sangat berkaitan gitu. Kalau misalnya di requirement-nya dia nggak benar gitu ya, nanti di specification-nya pun dia akan lebih sulit. Biasanya lebih ke bagian anggaran ini atau di modul biaya ini misalnya, atau di bagian biaya ini di requirement-nya. Kalau misalnya kita salah menentukan biaya, biasanya kan biaya itu ditentukan di awal gitu. Tahu-taunya modulnya yang kita kerjakan lebih dari perkiraan sebelumnya. Nah, maka nanti kita akan kesulitan juga gitu ya dalam pengerjaan proyek perangkat lunak ini ya. Nah, dari aktivitas ini akan diperoleh spesifikasi detail mengenai produk perangkat lunak yang akan dibangun. Antara lain seputar fungsionalitas, mengidentifikasi informasi yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang dibutuhkan, tingkah laku sistem seperti apa yang akan diharapkan, lalu kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung dalam penggunaan dan lain-lain. Jadi dalam spesifikasi ini juga dia tidak hanya memetakan kebutuhan dari modul perangkat lunaknya saja, melainkan kebutuhan dari perangkat keras untuk menjalankan perangkat lunak ini. Misalnya untuk menjalankan perangkat lunak X
diperlukan spesifikasi server sebagai berikut, atau mungkin diperlukan satu unit alat komputasi sebagai berikut. Nah, itu harus dispesifikasikan atau dijabarkan pada tahapan specification ini. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak Muki. Dalam spesifikasi ini kan ada penentuan perangkat keras ya, Pak. Iya, benar, Pak. Itu kaitannya kan nanti dengan RAM-nya, memorinya butuh berapa, kecepatan dari CPU-nya berapa. Ini kan kita belum tahu, Pak, software-nya belum kita buat. Ini menghitungnya bagaimana, Pak? Nah, biasanya kita estimasikan dulu, misalnya dari perangkat lunak yang sudah di-develop sebelumnya, atau mungkin yang kita jadikan rujukan, misalnya kita mau bikin point of sale gitu ya, mau buat modul point of sale. Nah, kita cari itu referensi-referensi terkait dengan point of sale itu. Misalnya kita cari ada nih point of sale di ERP Udo atau mungkin di ERP lain. Nah, kita lihat dulu nih spesifikasinya apa. Misalnya spesifikasinya biasanya pakai perangkat lunaknya PostgreSQL 13. Lalu misalnya pakai bahasa pemrogramannya misalnya pakai Python. Nah, dari perangkat lunak tersebut, dari Python dan juga dari PostgreSQL itu, nah kita kan bisa dapat tuh rujukan spesifikasi minimal requirement perangkat kerasnya gitu ya, Pak Mukijo. Misalnya di Python untuk menjalankan Python 3, dia minimal requirement-nya prosesornya sekian, lalu RAM-nya sekian. Lalu untuk PostgreSQL misalnya database besar hard disk-nya yang diperlukan sekian. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai rujukan. Biasanya si analis tuh ya yang buat spesifikasi seperti itu. Nah, dalam membuat spesifikasi perangkat keras tersebut juga biasanya jangan terlalu mepet gitu ya. Misalnya requirement-nya itu kecepatannya 4 GHz. Nah, jangan sampai kita buat pas-pasan gitu. Kita buat yang spesifikasinya di atasnya, namun nggak begitu jauh supaya si anggarannya itu dia tidak membludak gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Pak Mukijo. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan desain. Di tahapan ini merupakan aktivitas di mana hasil analisis kebutuhan dan spesifikasi sistem dibentuk dalam satu model. Nah, biasanya kan kalau di tahapan sebelumnya itu hanya berupa list-list saja. Misalnya akan dibuat point of sale, di mana point of sale-nya tersebut dia mencakup fitur misalnya reporting dalam bentuk Excel, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nah, di tahapan ini dari spesifikasi tadi dia didetailkan kembali, dibuat suatu modelnya. Baik itu berupa IRD, berupa sequence diagram dan lain sebagainya. Ini biasanya dia dibuat dalam bentuk model gitu ya, dalam bentuk chart gitu ya, flow chart dan sebagainya. Nah, pengembang harus mendefinisikan bagaimana data dikonstruksikan, bagaimana fungsi-fungsi diimplementasikan sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana detail prosedur dan diimplementasikan, bagaimana interface ditandai, dikarakterisasi. Nah, biasanya di tahapan desain ini pun terutama yang merujuk pada flow activity ya, atau arus aktivitas di software tersebut, kita harus konsultasikan juga dengan pengguna. Contoh misalnya di tahapan awal ini kan harus misalnya perangkat lunak yang akan kita bangun ini di tahapan awal dia akan dikerjakan dulu oleh si bagian akuntan. Nah, lalu dari si akuntan ini dia akan masuk ke bagian keuangan misalnya. Nah, itu kita harus cari info terkait dengan activity flow-nya tersebut dari si stakeholder yang bersangkutan supaya lebih detail, supaya lebih jelas gitu ya. Nah, karena memang kalau misalnya kita tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan flow yang kita kerjakan, nanti takutnya kita harus mengerjakan ulang gitu ya. Karena memang dari si desain ini yang nantinya akan dibuat program di proses coding tadi dan proses selanjutnya. Jadi dia sangat penting juga gitu ya. Nah, dalam membuat model, pengembang dapat menggambarkan pemodelan berdasarkan perilaku sistem maupun secara struktural. Dari aktivitas ini akan diperoleh penggambaran sistem dalam bentuk model, semacam use case diagram contohnya.
lalu data flow diagram, sequence diagram, dan juga mungkin dari segi database-nya di sini bisa dibuat ERD atau Entity Relationship diagramnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin akan kita pelajari lebih lanjut ya terkait dengan diagram-diagram ini. Nah, selanjutnya ada di tahapan kode. Nah, ini tahapan yang kayaknya nggak akan ada yang nanya ini. Kode ini tahapan apa gitu. Sudah pasti ya, kode ini tahapan developnya atau tahapan codingnya. Merupakan aktivitas di mana hasil rancangan model tadi dari tahapan sebelumnya diterjemahkan dalam bentuk coding program pada sebuah bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah tahapan test and verification dan validation. Setelah rancangan diterjemahkan ke dalam bentuk coding program, selanjutnya akan dilakukan proses pengujian untuk memastikan apakah aplikasi yang dibangun sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan user yang telah ditetapkan di awal tadi. Nah, di tahapan tes ini, dia akan diuji nih. Biasanya dia ada metode pengujiannya juga, seperti tahapan atau metode pengujian black box. Ada mungkin ya tahapan-tahapan lain yang saya hafal tuh biasanya tahapan pengujian menggunakan black box gitu ya. Nah, selain si testing ini, biasanya dia dilakukan juga verifikasi dan validasi. Apakah si modul ini dibangun sudah sesuai dengan kriteria atau requirement dari pengguna yang disepakati sejak awal apa belum gitu ya. Nah, biasanya kalau di tahapan testing, di bagian kode ini kan dia si framework bahasa pemrograman pun biasanya dia sudah ada unit testingnya gitu ya. Kalau nggak salah saya dulu udah lama juga sih pakai unit testing dari Java ya, itu ada deh kalau nggak salah unit testing dari Java. Nah, si kode ini dia di testing di servernya sendiri. Jadi yang testing tuh bukan si usernya, melainkan si yang ngetestingnya itu merupakan komputer itu sendiri gitu ya. Dia menguji apakah si kode tersebut masih ada bagian yang error ataupun tidak gitu. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan debug. Tahapan ini merupakan tahapan di mana akan dilakukan proses perbaikan yang diperlukan apabila fase pengujian masih ditemukan adanya kesalahan. Nah, mungkin kalau misalnya di tahapan testing, verification dan validation, di bagian kodenya dia tidak ada bagian errornya. Nah, di tahapan debug ini kita mencari bug dari software tersebut atau dari perangkat lunak tersebut. Kan biasanya si bug ini dia secara kode dia nggak salah gitu ya, nggak error. Secara penulisan kode dia nggak error, tidak salah. Tapi biasanya salah di bagian logikanya, logika if-nya mungkin, atau mungkin di logika pengulangannya dan lain sebagainya. Nah, di bagian debug ini kita akan cari gitu ya bug dari software yang tersebut, dan setelah kita temukan dari bug tersebut, kita akan perbaiki si bug tersebut gitu ya. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahapan maintenance. Aktivitas ini berfokus pada perubahan atau change gitu ya, yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan, penyesuaian yang dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang, serta perubahan sehubungan dengan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan user. Nah, kalau di tahapan testing dan juga debugging tadi kita hanya mencari kesalahan atau error dari perangkat lunaknya. Pada tahapan maintenance ini kita juga dituntut untuk bisa adaptif dalam mengikuti perkembangan atau perubahan kebutuhan user tersebut. Kadang di suatu waktu kan si user tuh bilang A. Nah, tapi ternyata setelah tahapan si debugging ini selesai, si user dia meminta untuk modul tertentu diubah menjadi tahapan B, atau mungkin caranya menggunakan cara B gitu. Nah, tentu saja kalau misalnya di perjanjian awalnya itu si perbaikan atau penambahan kebutuhan user ini masuk ke maintenance, kita bisa kerjakan di tahapan maintenance. Namun apabila dia tidak masuk, di kontraknya itu nggak masuk misalnya. Misalkan di kontrak tuh ada juga maintenance tuh hanya berupa perbaikan dari kode saja atau perbaikan error saja, tidak meliputi penambahan modul ataupun perubahan modul misalnya. Nah, itu tidak masuk ke tahapan maintenance gitu ya. Jadi balik lagi ke kontrak awal gitu biasanya.
Nah, fase pemeliharaan mengaplikasikan lagi langkah-langkah pada fase definisi dan fase pengembangan. Nah, jadi biasanya di tahapan maintenance ini fasenya dia kurang lebih sama dalam fase menggunakan fase seperti fase pengembangan dan juga fase pendefinisian gitu ya. Nah, pada fase maintenance ini ternyata terdapat 4 tipe maintenance gitu ya yang ada. Di antaranya itu ada tipe maintenance yang korektif, lalu ada tipe maintenance adaptif, tipe maintenance perspektif, dan juga ada tipe maintenance preventif. Nah, apa bedanya? Kita akan coba bahas ya satu persatu. Nah, ini 4 tipe perubahan ya. Yang pertama tipe perubahan atau tipe maintenance korektif. Di tipe korektif ini, biasanya si perangkat lunaknya ini dia diubah atau dibetulkan berdasarkan cacat atau rusak fisik. Biasanya si perangkat lunaknya ini misalnya terjadi error gitu ya. Karena beban server yang terlalu tinggi misalnya, atau mungkin karena proses bisnis yang kurang sesuai gitu, yang mengakibatkan si perangkat lunak ini dia jadi down gitu atau jadi rusak gitu. Nah, kita bisa memperbaikinya. Nah, proses maintenance ini biasanya disebut dengan corrective maintenance. Biasanya si perangkat lunaknya dia rusak dulu gitu atau cacat dulu, baru kita perbaiki. Ini yang dinamakan dengan corrective maintenance. Jadi maintenance yang dilakukan karena adanya cacat atau kerusakan dari perangkat lunaknya. Lalu yang kedua ada adaptive maintenance. Adaptive maintenance merupakan perubahan terjadi karena perangkat keras atau utilitas perangkat lunak berubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kita buat perangkat lunak yang supportnya itu pakai Microsoft Access 2007. Lalu mengikuti zaman ternyata server Windows server kita tuh sudah berkembang. Kita misalnya pakai Windows Server yang terbaru dan tidak kompatibel menggunakan Microsoft Access yang lama lagi. Sehingga diperlukan penggunaan perangkat lunak yang lebih kekinian. Maka si perangkat lunak yang sudah kita develop tersebut harus kita maintenance atau kita rubah gitu ya. Agar dia bisa mengikuti perangkat keras dan juga perangkat lunak utilitas yang digunakan saat ini gitu. Lalu yang ketiga adalah maintenance perfective. Nah, maintenance ini memperluas perangkat lunak sehingga melampaui kebutuhan fungsi awalnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Misalnya si pengguna ini dia ingin menambah modul atau mungkin ingin mengubah modulnya, modul spesifik gitu ya. Nah, ini perubahan modul ini bisa dikatakan juga sebagai maintenance perspektif. Dan yang terakhir adalah maintenance preventif. Nah, ini dari segi katanya udah ketahuan gitu ya, preventif gitu ya. Keadaan perangkat lunak semakin memburuk sehubungan dengan waktu dan karena itu harus dilakukan agar perangkat lunak dapat melayani kebutuhan para pemakainya. Nah, jadi ternyata si perangkat lunak ini awalnya dibangun untuk mempermudah aktivitas tertentu misalnya di kantor misalnya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata ada kondisi pandemik seperti saat ini misalnya. Kondisi pandemik sehingga mengakibatkan si perangkat lunak itu dia tidak berjalan seperti mestinya karena memang si perangkat lunak itu misalnya di develop awalnya itu untuk karyawan onsite atau untuk work from office misalnya. Nah, tetapi ternyata karena pandemik ini mengakibatkan si karyawannya ini dia harus bekerja secara daring gitu. Nah, sehingga si perangkat lunak ini tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka kita harus melakukan perubahan yang dinamakan dengan maintenance preventif ini. Nah, dalam desain proses tadi atau dalam software proses tadi, ternyata terdapat beberapa orang gitu ya yang cukup ahli gitu ya, cukup bisa dibilang dewanya gitu ya, dewanya desain proses software engineering ini. Ini namanya ada 4 orang ini ya, ada Erich Gamma, ada Richard Helm, Rap Johnson, dan juga John Flisides ini. Nah, mereka ini karena udah saking dewanya gitu ya, mendesain atau membuat
SDLC ini, Software Development Life Cycle ini. Nah, akhirnya mereka berempat ini bikin buku gitu ya. Dia bikin buku dengan judul Design Pattern. Nah, keempat orang ini biasanya disebut di dunia software engineering ini disebut dengan The Gang of Four gitu ya. Bisa dibilang dia kayak dewanya software engineering gitu ya. Keempat orang ini. Nah, ini bukunya Design Pattern, Element of Reusable Object-Oriented Software. Bukunya nggak hanya satu sih, bukunya ada beberapa. Nah, ini mungkin yang saya tampilkan hanya satu saja contohnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman dengar operating system kan yang familiar dewanya pasti Bill Gates gitu ya dewanya. Dewanya tuh ada yang buat Linux misalnya. Nah, kalau di software engineering ini dewa-dewanya tuh 4 orang ini, teman-teman. Dewa-dewanya tuh ini nih, yang disebut dengan The Gang of Four ini. Nah, aktivitas ini apa nih? Ada chat ya. Mirip F4, Pak. Meteor Garden ya. Bener juga ya. F4 kan 4 orang juga ya. Nah, aktivitas dasar software proses menurut Ian Sommerville. Nah, kalau tadi kita sudah bahas software proses berdasarkan si buku The Gang of Four ini ya. Nah, sekarang kita detailkan. Ternyata menurut si Ian Sommerville ini aktivitas dari software proses ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada di tahapan spesifikasi, yakni aktivitas di mana user dan pengembang membuat definisi mengenai software yang akan dibangun dan juga batasan pada pengembangannya. Lalu tahapan yang kedua adalah development, aktivitas di mana software diproduksi. Tahapan yang ketiga adalah validation, ini bisa dibilang kayak tahapan tes dan VNV tadi ya. Aktivitas di mana dilakukan proses pengecekan apakah software yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan ataupun belum. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan evolution. Ini bisa dikatakan tahapan evolution itu seperti tahapan maintenance gitu ya. Aktivitas di mana dilakukan perubahan atau modifikasi terhadap software untuk diadaptasikan terhadap perubahan kebutuhan dari pelanggan atau dari si usernya. Hadir, oh ya, siap Pak Guritno ya. Nah, selanjutnya ada aktivitas pendukung dalam software proses ini. Nah, ternyata dalam pengembangan perangkat lunak tadi, selain software proses yang diperlukan, ada pun aktivitas pendukung atau aktivitas yang harus dilakukan selama si software proses ini berlangsung. Nah, aktivitas pendukung ini biasanya dinamakan dengan umbrella activity. Kenapa dia disebut umbrella activity? Jadi diumpamakan bahwasanya proses pengerjaan perangkat lunak ini seperti air hujan gitu ya, yang tidak tertampung. Nah, maka kita supaya si tahapan ini dia melindungi si tahapan software proses ini, kita harus lakukan aktivitas pendukung ini supaya si software proses ini dia tetap terjaga gitu ya tahapannya. Nah, maka kita namakan atau biasanya disebut dengan umbrella activity gitu ya, aktivitas pendukung ini. Jadi bisa dibilang aktivitas pendukung ini dia untuk melindungi si software proses supaya dia berjalan semestinya ya, supaya on the way gitu ya, on the track gitu. Nah, aktivitas yang pertama yang biasanya dilakukan adalah project management, yakni menjamin agar pengembangan perangkat lunak ini berkualitas. Lalu yang kedua, formal, ini technical mungkin ya, saya salah tulis nih. Ini bukan technical tapi technical. Lalu yang kedua itu adalah formal technical review. Ini saya ubah dulu deh. Formal technical review. Nah, formal technical review ini merupakan tahapan memahami requirement yang diberikan oleh user agar perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya ada aktivitas software quality assurance. Yakni ini kalau dari namanya udah ketahuan ya, quality assurance. Jadi dia aktivitas yang dilakukan untuk meninjau kualitas perangkat lunak yang dikembangkannya. Lalu ada aktivitas configuration management, mengatur konfigurasi perangkat lunak yang sesuai. Ada juga aktivitas pembuatan dan penyampaian dokumen. Nah, ini perlu juga ya teman-teman ya, pembuatan dan penyiapan dokumen seperti manual book dari softwarenya atau mungkin analis dari softwarenya itu harus dibuat gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu aktivitas reusable management. Jadi, kira-kira perangkat lunak ini yang dapat di-reusable atau dapat digunakan kembali di bagian mana. Nah, ini harus di-manage juga gitu ya. Agar
pekerjaan yang kita kerjakan bisa lebih efektif gitu. Lalu measurement atau pengukuran, nah ini tentu saja ya harus dilakukan. Measurement ini dalam arti dia seperti testing ya, seperti quality assurance tadi. Dia diukur apakah si perangkat lunak ini sudah sesuai atau belum gitu. Dan yang terakhir adalah aktivitas risk management atau mengantisipasi resiko kegagalan pengembangan perangkat lunak. Nah ini tentu saja ya harus difikirkan manajemen resikonya. Apabila misalnya tahapan development ini dia karet atau mungkin memakan waktu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan, nah ini kira-kira akan dilakukan seperti apa? Nah ini harus pikirkan juga gitu ya di bagian risk management ini. Nah, adapun karakteristik dari perangkat lunak proses yang baik, diantaranya yang pertama understandability, yakni proses secara eksplisit didefinisikan sehingga mudah difahami. Nah ini dari definisinya mungkin teman-teman bisa garis bawahi dari definisinya mudah difahami. Yang pertama, karakteristik dari software proses ini dia mudah difahami. Yang kedua itu adalah visibility. Aktivitas proses memberi hasil yang jelas, visible gitu, hasil yang jelas gitu. Sehingga kemajuan proses dapat terlihat dari luar pihak pengembang. Dan yang ketiga adalah supportability. Proses dapat didukung, harus dapat didukung oleh teknologi semacam CAS. CAS itu tadi yang bikin diagram, kalau CAD itu bikin desain. Semacam CAS dan juga CAD. Lalu acceptability, penerimaan atas proses yang terdefinisi dan yang digunakan oleh software engineer selama pembangunan produk perangkat lunak. Jadi dia harus dapat diterima oleh si software engineer itu. Bahwasanya si hasil pekerjaan dalam tahapan requirement dan juga tahapan specification juga desain ini, dia harus dapat diterima dan juga dapat difahami oleh si software engineer tadi supaya dapat dikerjakan gitu ya. Reliability, proses didesain dengan suatu metode untuk menghindari kesalahan dan apabila ada kesalahan dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum mengakibatkan cacat pada produk akhir. Lalu robustness, proses dapat terus dilanjutkan meskipun terdapat masalah yang tidak diharapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesalahan di tahapan analisis, nah si karakteristik robustness ini harus ada juga gitu ya. Jadi selama si tahapan analisisnya ini dia diperbaiki, nah tahapan selanjutnya, tahapan coding, misalnya udah masuk ke tahapan coding gitu ya. Nah ini tetap harus bisa berjalan juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas rapidity. Proses dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Gitu. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari penggunaan software proses tadi ya. Seharusnya dengan menggunakan software proses ini, pengembangan perangkat lunak dia harusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat gitu ya. Nah, model proses rekayasa perangkat lunak. Jadi model proses rekayasa perangkat lunak itu disebut juga dengan workflow gitu ya. Yakni tata cara bagaimana elemen-elemen proses berhubungan satu dengan lainnya. Atau dapat dikatakan model proses RPL ini juga merupakan alir kerja yang juga disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle gitu ya. Sistem yang dimulai dari sejak sistem diajukan untuk dibangun hingga ditarik dari peredarannya. Jadi tahapan mulai si software ini akan dibangun sampai nanti si software ini ternyata dia sudah tidak kekinian lagi atau sudah usang gitu ya, sehingga harus ditarik dari peredarannya. Ini merupakan bagian dari si software development life cycle ini atau disebut dengan SDLC atau model proses tadi. Nah, adapun fungsi utama dari model proses ini, yang pertama, menetapkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menentukan urutan pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi dengan adanya model proses ini, suatu proyek perangkat lunak itu seharusnya dia dapat mudah di-tracking atau dapat mudah ditinjau gitu ya, bahwasanya si proyek perangkat lunak ini sudah ada di tahapan mana gitu. Atau estimasi waktunya apakah cukup atau tidak gitu ya. Dengan sisa waktu yang ada.
Nah, itu harusnya bisa ditinjau. Nah, untuk model-model proses perangkat lunak ini ada macam-macam ya. Ada lebih dari satu model. Nah, mungkin kita akan bahas dulu dari model yang paling usang atau model yang paling klasik gitu ya, paling awal. Ini dinamakan dengan model waterfall. Nah, kenapa sih dia disebut dengan model waterfall? Jadi dia terinspirasi dari air terjun ya, namanya aja waterfall gitu ya. Jadi prosesnya itu dia kayak air terjun dari atas ke bawah gitu ya. Jalannya dari atas ke bawah. Nah, maksudnya dari jalannya dari atas ke bawah tuh gimana sih, Pak? Misalnya tahapan yang paling atas ini adalah tahapan requirement. Lalu tahapan yang kedua adalah specification, spec gitu ya. Nah, dia harus dijalankan atau dia harus dikerjakan secara beraturan dari atas ke bawah. Jadi kayak air terjun gitu ya. Dia nggak bisa lengkap-lengkap. Misalnya dari requirement ini langsung ke tahapan coding gitu. Dia akan lengkap gitu. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Di model waterfall ini. Karena di tahapan waterfall ini tahapan-tahapan itu harus dilakukan secara terstruktur dan juga teratur gitu. Jadi kalau misalnya tahap awalnya requirement, tahap 2-nya specification, nah kita harus ikuti gitu. Nah, nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Namanya linear sequential. Jadi dia dikerjakan secara linear sequential, secara sekuensial gitu ya. Model ini sering disebut dengan classic life cycle karena memang si model ini merupakan model yang paling awal muncul gitu ya. Pada tahun 1970. Dan si model ini merupakan model yang sudah dianggap kuno gitu ya oleh si software engineer. Tapi si model ini ternyata merupakan model yang paling banyak dipakai. Model ini merupakan pendekatan secara sistematis dan urutan mulai dari level kebutuhan sistem yang lajunya tahap analisis, desain, coding, testing, dan sampai tahapan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahapnya itu dilalui harus menuju selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Jadi seperti air terjun tadi ya tahapannya. Jadi tahap 1 dia harus diselesaikan dulu, baru bisa masuk tahap 2, dan seterusnya. Dia nggak bisa lengkap-lengkap, ataupun misalnya tahap 1 masih dikerjakan, kita mau langsung masuk ke tahap 2. Nah, itu nggak bisa ya di model waterfall ini. Nah, untuk gambarannya sendiri, model waterfall seperti ini ya. Jadi tahapan awalnya itu merupakan requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan juga operation and maintenance. Nah, tahapan di waterfall ini dia harus dijalankan secara bertahap. Jadi tahapan requirement ini harus selesai dulu, selesai dan pasti dulu. Baru kita bisa lanjut ke tahapan system and software design. Nah, setelah si system and software design ini selesai gitu ya, baru kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan implementation and unit testing. Nah, maka di tahapan waterfall ini ketika dalam satu tahapan dia mengalami stuck atau mengalami kemacetan, dia nggak ada progres, misalnya ada masalah. Nah, maka tahapan selanjutnya dia tidak bisa dijalankan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan dari model waterfall sendiri. Yang pertama, pengaplikasian metode yang mudah. Jadi cukup mudah ya. Karena memang kita tinggal ikutin saja gitu ya. Rule yang ada, tahapan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek, maka pengembangan dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Nah, kalau misalnya requirement-nya itu udah benar dan tahapan desainnya udah benar, biasanya dia nggak ada masalah nih dalam pengembangan menggunakan metode waterfall ini. Serta si metode waterfall ini lebih ekonomis ternyata. Dari segi biaya dia lebih ekonomis. Usaha dan waktu yang terbuang lebih sedikit apabila ditemui masalah pada tahap selanjutnya. Nah, misalnya kalau teman-teman menggunakan metode waterfall ini, lalu di tahapan spesifikasi ternyata terdapat masalah. Nah, biasanya kalau dengan metode lain, di tahapan coding ini dia akan memakan biaya dan waktu yang lebih besar gitu ya. Karena memang waktu dan juga sumber daya keuangan misalnya gitu ya. Cost-nya dia akan lebih berkurang karena kan dia sudah ketahan di tahapan sebelumnya gitu ya. Nah, ternyata dengan metode waterfall ini dia dibandingkan dengan metode lain dia lebih ekonomis dan juga waktu dan usahanya pun dia lebih sedikit yang kebuang gitu ya, ketimbang metode lain.
Namun ada kekurangannya nih dari metode waterfall ini, diantaranya yang pertama ketika problem muncul, maka proses berhenti, tentu saja dia akan stuck gitu ya. Karena memang akan ketahan di satu tahapan saja. Karena pendekatannya secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil tahapan sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahapan coding harusnya dikerjakan di bulan ini, namun tahapan requirement-nya belum selesai, ya kita nggak bisa ngerjain tahapan coding gitu ya. Karena memang dia masih belum selesai, dia masih ketahan gitu. Pada setiap tahapan proses tentunya dipekerjakan sesuai spesialisasinya. Contohnya misalnya requirement software analis gitu ya, yang ngerjain. Lalu di tahapan coding misalnya ya programmer pastinya. Lalu di tahapan dokumentasi misalnya technical writer gitu. Nah itu biasanya dia dipekerjakan sesuai spesialisasinya. Oleh karena itu ketika tahapan tersebut sudah tidak dikerjakan, maka sumber dayanya juga tidak dipakai lagi. Nah kurangannya itu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerekrutnya berdasarkan pegawai di perusahaan kita, nah itu biasanya dia akan lebih boros ya. Karena misalnya kita pakai technical writer. Nah, tapi ini di tahapan awal kan technical writer tuh masih belum kerja kan? Karena memang si software sendiri dia masih belum dikembangkan. Nah, sementara kita sudah harus meng-hire si technical writer tadi gitu ya. Jadi dia jauh lebih boros gitu ya dari segi sumber daya manusianya di metode waterfall ini. Nah, metode yang kedua adalah metode V atau model V. Teknik model V ini sering disebut dengan pengembangan dari teknik waterfall. Jadi dia mirip ya dengan metode waterfall, cuma dia dikembangkan kembali gitu ya. Tahapannya mirip dengan tahapan waterfall. Perbedaan model V ini tidak menjalankan proses secara sekuensial, melainkan bercabang. Kalau tadi kan di waterfall dia tahapannya itu secara sistematis, secara sekuensial gitu ya. Dari atas ke bawah, secara bertahap. Nah, lain halnya pada model V ini dia si tahapannya itu dia dibuat bercabang. Jadi cabangnya itu membentuk seperti huruf V gitu ya. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Nah, jadi kalau misalnya tadi di tahapan atau di model waterfall, di sini hanya ada requirement definition saja. Nah, biasanya pada tahap model V ini dia selain ada requirement definition, ada juga testing requirement-nya. Jadi requirement-nya dites dulu. Apakah sudah sesuai dengan keinginan user atau belum gitu. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan pengujiannya. Ini tadi sudah saya bahas. V untuk kata verifikasi dan validasi. Nah, jadi model V ini dia untuk V-nya ini untuk kata verifikasi dan juga validasi. Jadi si model ini dia tentu saja berfokus pada verifikasi dan validasi tiap tahapannya. Nah, model standar yang banyak dipakai di negara-negara Eropa seperti standar untuk proyek pertahanan dan administrasi di federal di Jerman. Nah, model V ini memang cukup populer gitu ya di negara-negara Eropa. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir sebagai sistem analis di negara-negara Eropa mungkin bisa memperdalam nih ya model V ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada tahapan requirement analysis. Tentu saja di samping requirement analysis ini dia ada juga acceptance testing. Jadi si requirement ini dia dites dulu gitu. Nah, ini dikerjakan secara paralel gitu, secara bersamaan. Jadi si requirement ini dia sudah ada, lalu dia akan dilakukan acceptance testing. Nah, dari acceptance testing ini ternyata dia belum sesuai nih. Maka dia akan dilakukan requirement lagi. Sampai seterusnya seperti itu. Nah, setelah tahapan requirement selesai, tentu saja dia akan masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan sistem desain. Nah, di sistem desain pun dia akan dilakukan testing lagi. Nah, ini yang disebut dengan model V. Nah, mengapa dia disebut dengan model V? Karena memang strukturnya dia seperti huruf V gitu ya. Ini ya, seperti V gitu ya. Cabangnya seperti V. Karena setiap tahapan itu dia memiliki tahapan testingnya. Ada lawannya gitu ya. Kecuali di tahapan akhir, yakni tahapan coding gitu ya. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari model V ini, yang pertama kelebihannya modelnya model pengembangan terstruktur gitu ya. Lalu setiap fase dapat diimplementasikan dengan dokumentasi yang detail dari fase sebelumnya. Aktivitas pengujian dapat dimulai dari awal proyek sehingga mengurangi waktu proyek. Adapun kekurangan dari model V ini dokumentasi harus cukup detail agar fase selanjutnya dapat berjalan dengan baik.
Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Kita masih lumayan panjang ya materinya. Ada 45 slide. Ini baru kita bahas 25. Model yang selanjutnya ada model prototyping. Model prototyping ini merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahap konstruksi aktual dilakukan. Nah, prototyping ini tepat digunakan saat tidak didapat kepastian, di mana definisi user masih sangat bersifat umum serta tidak rinci, sehingga pengembangan tidak tahu seperti apa. Nah, contohnya misalnya kita temui si user ini mau bikin contohnya model e-commerce misalnya, modul e-commerce misalnya dia mau buat software atau perangkat lunak e-commerce. Nah, kita tanyakan model e-commerce itu seperti apa? Apakah model e-commerce yang sinkronus ataupun asinkronus? Selama ini yang dilakukan atau proses bisnis dia jualan itu seperti apa sih? Nah, itu ternyata belum kita temukan jelasnya itu seperti apa. Si usernya ini kita tanya-tanya dia masih ngawang-ngawang ya. Bagusnya gimana ya? Maunya gimana ya gitu. Nah, kita bisa menggunakan model prototyping ini agar si pengembangan ini tetap bisa berlangsung, namun si requirement si usernya itu dapat kita penuhi beriringan dengan pengembangan itu kita laksanakan gitu. Nah, adapun tahapan dari model prototyping kurang lebih seperti ini. Jadi yang tahapan awal yang harus dilakukan, penekanannya ini harus ada pada requirement gathering and requirement ini. Jadi requirement itu sudah harus jelas di awal gitu, requirement si usernya ini. Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas, kita masih tetap bisa jalankan. Nah, namun ketika kita jalankan, kita bisa balik lagi gitu ya. Kita dari requirement ini kita develop perangkat lunaknya. Nah, namun ternyata setelah tahap validasi tadi, dia tidak sesuai, bisa kita ubah lagi gitu ya. Atau kita bisa balik lagi ke tahapan quick design tadi. Nah, jenis prototyping ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah model prototyping evolutionary prototyping. Dan yang kedua adalah throwaway prototyping. Nah, kita bahas lebih lanjutnya. Jadi yang evolutionary prototyping ini, prototipenya tidak dibuang, melainkan digunakan sebagai dasar untuk iterasi perancangan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya perangkat lunak yang versi 1.0, nah untuk mendevelop si tahap 1.1 itu kita gunakan lagi si codingan atau si perangkat lunak si versi 1.0 itu. Jadi dia si perangkat lunak versi sebelumnya dia tidak dibuang gitu. Sistem yang sungguhnya dipandang sebagai evolusi dari sistem awal. Tujuan dari evolutionary prototyping adalah menyerahkan sistem yang dapat dipakai kepada end user. Pembangunan sistem dimulai dari kebutuhan yang paling dipahami. Prototype evolutionary system dibangun dengan cara memulai dari versi inisial sampai versi finalnya. Kurang lebih diagramnya seperti ini, tahapan evolutionary prototyping. Ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi di penekanannya di bagian sini ya, di tahapan pengembangan prototipe. Nah, lalu masuk ke tahapan prototipe dapat diterima atau tidak. Ketika si prototipe ini diterima, maka akan langsung digunakan gitu ya, prototipe si softwarenya. Atau langsung versi betanya mungkin ya. Nah, kalau misalnya si prototipe ini ternyata tidak dapat diterima, maka kita akan mengulangnya kembali ke tahapan identifikasi kebutuhan pemakai tadi. Jadi dia bisa dilakukan secara iteratif gitu ya, secara berulang. Nah, yang kedua adalah throwaway prototyping. Jadi prototyping ini dibuat dan dites. Experience yang diperoleh dari pembuatan prototipe awal digunakan untuk membuat produk akhir. Sementara prototipe awal dibuang. Nah, bedanya kalau tadi di prototipe evolutionary prototyping, prototipe awalnya kan digunakan untuk pengembangan prototipe selanjutnya. Nah, beda halnya pada throwaway prototyping, kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kriteria si user, prototipe awalnya itu dibuang. Dia nggak digunakan lagi gitu ya. Tujuan throwaway prototyping adalah memvalidasi dan menurunkan persyaratan sistem. Prototipe dapat dimulai dari kebutuhan yang paling tidak dipahami. Prototype throwaway mencakup pengembangan prototipe untuk memahami persyaratan sistem. Nah, diagramnya kurang lebih seperti ini.
dia jauh lebih panjang ya. Jadi awalnya menentukan kebutuhan, pembuatan prototipe. Kalau misalnya tidak sesuai, dia akan dikembalikan lagi. Nah, ini mungkin kalau di tahapan awalnya dia mirip-mirip dengan evolutionary prototyping ya, yang di bagian sini. Nah, namun dia setelah si evaluasinya dilakukan, apabila sesuai, kan tadi kalau di evolutionary, kalau sesuai ya akan langsung digunakan kan, akan langsung sini. Nah, namun pada tahapan throwaway ini, apabila sudah sesuai, nah si program sistem ini dia akan diuji coba kembali. Lalu dievaluasi kembali apakah disesuai atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan dikembalikan lagi. Jadi prosesnya lebih panjang ya kalau di throwaway prototyping ini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari model prototyping. Kelebihannya, kesalahpahaman antara sistem developer dan user dapat diidentifikasikan dan dibetulkan. Itu kelebihannya. Yang kedua, prototipe yang sedang berjalan mungkin sangat berguna dalam menyelesaikan aktivitas tertentu, di mana suatu proyek menjadi fleksibel sehingga menjamin pendukung keberhasilan pengembang. Kekurangannya, prototipe hanya bisa berhasil jika pemakai sungguh-sungguh dan menyediakan waktu dan pemikiran untuk mengerjakan prototipe. Kemungkinan dokumentasi terabaikan, target waktu yang pendek, jika terlalu banyak proses pengulangan, ada kemungkinan si usernya jenuh. Lalu apabila tidak terkelola dengan baik, maka prototipe menjadi tidak berakhir. Karena memang akan berulang terus ya. Si user nggak puas ya ulang lagi, user nggak puas ulang lagi, jadi nggak ada selesainya gitu ya. Tahapan model selanjutnya adalah model spiral. Model ini ditemukan pada tahun 1988 oleh Barry Boehm. Model ini sebenarnya merupakan gabungan dari model waterfall dan juga prototyping. Model ini mengkombinasikan top-down design. Top-down design itu seperti desain modelnya si ini ya, waterfall kan, dari top ke down gitu ya, bertahap. Dengan bottom-up design, di mana top-down design menetapkan sistem global terlebih dahulu, baru diteruskan dengan detail sistemnya, sedangkan bottom-up design berlaku sebaliknya. Model ini biasanya dipakai untuk pembuatan software dengan skala yang besar dan kompleks. Nah, dia disebut spiral karena memang dia bentuknya spiral gitu ya, berlingkar seperti ini. Nah, biasanya tahapan ini dia ada tahapan planning, risk analysis, engineering, construction, customer evaluation, sampai tahapan akhir. Nah, namun pada setiap tahapan ini ternyata tahapannya dilakukan secara ini ya, berulang gitu ya. Jadi kalau misalnya tahapan pertama nih, dalam circle pertama dia sudah dilakukan, dia akan dilakukan secara berulang. Nah, di mana tahapan-tahapan ini dia meliputi product maintenance project, product enhancement project. Oh, tahapan awal ya, mungkin saya tuliskan dari tahap pertama. Tahap yang pertama itu adalah tahapan concept development project, fase yang pertama gitu ya. Fase yang kedua, new product development project. Fase ketiga, product enhancement project. Dan tahap yang terakhir adalah tahap product maintenance project. Nah, setiap tahapnya ini, setiap fasenya ini dia memiliki fase kali ini bukan tahap ya. Setiap fasenya ini dia memiliki tahapan yang sama, yakni dari tahap planning, risk analysis, engineering, sampai customer evaluation. Ini ada chat Erwin ya, Mas Erwin. Nah, kelebihan dan kekurangan model spiral, ini mungkin kelebihan dan kekurangannya teman-teman bisa coba baca sendiri ya. Di modulnya tidak akan saya bahas satu persatu. Mungkin satu kelebihannya yang menonjol dari si model spiral ini, si user dan developer bisa memahami dengan baik software yang dibangun. Karena memang si progress ini dapat diamati dengan baik ya, karena dia dilakukan secara berulang gitu ya, secara spiral. Nah, namun kekurangannya dia memerlukan waktu yang lebih lama, tentu saja. Tadi kan si tahapannya dilakukan secara berulang, secara berfase gitu ya. Sehingga dia memerlukan waktu dan juga dana yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah model incremental. Jadi model proses ini hampir sama dengan model waterfall. Bedanya model ini dilakukan secara bertahap dan tahapan pengerjaannya dilakukan per modul. Bisa dikatakan incremental adalah bentuk pengulangan secara bertahap dari waterfall-nya. Nah, kalau misalnya di waterfall ini, si software-nya itu dikerjakan ya perangkat lunak yang utuh gitu ya, bukan berdasarkan modulnya. Nah, beda halnya dengan model incremental ini. Jadi, si model incremental ini ternyata si pengembangan perangkat lunaknya ini dikerjakan berdasarkan modulnya. Dilakukan per modul gitu ya. Jadi, modul A dulu dikerjakan menggunakan model incremental ini, lalu modul selanjutnya. Jadi, dia tidak satu kesatuan yang utuh. Jadi misalnya dia
requirement untuk seluruh modul dulu dikerjakan, melainkan dia satu modul dulu dikerjakan. Setelah satu modul requirement dikerjakan, dia akan masuk ke tahapan coding modul satunya dulu. Nah, kalau udah selesai modul 1, baru dia masuk ke modul 2. Nah, jadi dia lebih seperti itu ya, dia lebih ke modul si incremental ini. Nah, adapun tahapan dari modul incremental, jadi dari requirement ini, si pengembangannya ini dia akan dipecah berdasarkan modul ini. Ini build ini lebih ke modul ya, modul 1 sampai modul N gitu. Jadi nanti dikerjakan dulu modul 1. Nah, modul 1 pun dia ada tahapannya, tahapan design, development, testing, implementation. Sudah selesai, masuk modul 2. Masuk lagi design, development, testing, and implementation. Masuk lagi modul 3, dan seterusnya. Seperti itu ya, si incremental life cycle model ini. Nah, kelebihannya, penambahan kemampuan fungsional akan lebih mudah diuji, diverifikasi, dan divalidasi. Dan dapat menentukan biaya yang lebih dikeluarkan untuk memperbaiki sistem. Kekurangannya hanya akan berhasil jika tidak staffing. Tidak, kalau nggak staff dia ini ya tidak akan berhasil gitu ya untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staff dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah model RAD. Model proses ini merupakan pengembangan dari model incremental. Jadi dia pengembangan dari si incremental ya. Si incremental dia dikembangkan kembali sehingga dia menghasilkan model RAD ini. Namun dengan waktu yang lebih singkat. Nah, ternyata si incremental ini dia dikembangkan menjadi model RAD di mana waktunya itu lebih singkat ya dari si incremental tadi. Model RAD merupakan adaptasi high speed dari model waterfall yang pengembangannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep base atau komponen base. Jadi dikerjakannya berdasarkan komponen, mirip ya dengan si incremental tadi. Cuman di RAD ini mungkin ini saya rangkum aja ya model RAD ini secara definisi. Namun perbedaan antara si incremental dan si RAD ini, kalau di incremental di sini kan satu tim ya dia ngerjain modul 1 dulu, lalu kalau udah selesai dia ngerjain modul 2 sampai modul N gitu ya. Nah, beda halnya dengan RAD, kalau RAD ini dia dikerjakan secara keroyokan gitu ya, bisa dibilang keroyokan gitu. Dia masanya jauh lebih banyak. Jadi misalnya di sini ada tim 1. Tim 1 dia ngerjain modul 1 nih. Modul 1. Modul 1. Lalu tim 2 dia ngerjain modul 2. Modul 3 ngerjain modul 3. Jadi bisa dibilang kalau di project rekayasa perangkat lunak ini biasanya disebutnya keroyokan ya, ngerjainnya keroyokan gitu. Karena memang si setiap modelnya ini dia memiliki tim, setiap modulnya ini dia memiliki tim spesifik ya, tim khusus yang dipersiapkan untuk mengerjakan modul tersebut. Tentu saja dari segi kekurangannya si RAD ini dia akan memakan cost dan juga sumber daya manusia yang jauh lebih tinggi dibanding dengan model-model lainnya. Namun kelebihannya RAD jauh lebih cepat ya tentu saja. Yang selanjutnya ada model CBSE. Jadi model CBSE ini adalah proses yang menekankan perancangan dan pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. Jadi si model CBSE ini dia menggunakan konsep meniru dari yang sudah ada, lalu tiru dan dikembangkan gitu ya, sesuai dengan perangkat lunak yang sudah ada tersebut. Model ini bersifat iteratif atau berulang-ulang prosesnya. Nah, tahapannya seperti ini. Jadi model RAD ini biasanya dia dilihat atau dipandang dari dua perspektif atau dari dua domain gitu ya. Domain yang pertama dari segi analisnya atau dari usernya. Yang kedua dari segi software engineer-nya. Nah, yang terakhir adalah model RUP. RUP itu adalah singkatan dari Rational Unfit Process. Merupakan suatu pendekatan disiplin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab melalui berbagai best practice di dalam satu organisasi pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi kalau di model RUP ini biasanya si tahapan-tahapannya dia ditanggung jawabkan dan ditugaskan pada divisi atau organisasi tertentu, satu unit organisasi tertentu. Nah, tujuan dari RUP ini adalah untuk memastikan dihasilkannya produk perangkat lunak dengan kualitas yang tinggi, memenuhi semua kebutuhan stakeholder dengan biaya dan waktu yang sudah diprediksikan. Jadi kalau misalnya di tahapan sebelumnya tidak ditekankan unit-unit pengerjaannya, nah di model RUP ini dia ditekankan unit-unit pengerjaannya. Misalnya di bagian bisnis modeling ini
unit mana nih yang bekerja misalnya. Lalu di bagian requirement analysis dan desainnya, ini bagian mana nih yang ngerjain gitu. Nah, ini lebih ditekankan sehingga nanti masing-masing unit pengerjaannya ini atau unit dari timnya ini, unit organisasi timnya ini, dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini saya stop dulu ya recordingnya mungkin. Stop recording.